Kamu kenapa? Kamu selingkuh ya? Oh Tuhan, ternyata harus selesai juga saat ini juga. Pulang kamu. Saya udah gak mau apa-apa, saya juga bingung. Cuman memang terbersit saya waktu itu pingin bunuh diri. Pengen, aduh kayaknya enak mati, kayaknya mati aja gitu. Sempet di dapur tuh, saya ada pisau kan, saya jejerin itu pisau. Saya udah mikir gini, pakai yang mana ya? Yang tajam yang mana ya? Dengan keyakinan penuh juga saya pikir Pak bahwa pasti bercerai. Dua kali diselingkuhi oleh pasangannya dan hampir membuat rumah tangga ini hancur. Tapi apa yang menyelamatkan pernikahan ini? Kita tanya narasumber kita kali ini. Bapak sama Ibu terima kasih nih sudah bisa datang memenuhi kita bicara-bicara di sini ya. Nah langsung aja Pak, kita mau tanya. Bapak pada akhirnya kan ketahuan waktu kirim WA ya? Itu gimana ceritanya tuh Pak? Itu gimana? Salah kirim atau gimana? Ya, jadi Setelah berapa lama Pak? SMS sih Pak. Zaman itu masih SMS ya. Jadi itu memang saya berjalan itu sekitar satu setengah tahun lah ya Pak, sekitar 1,5 tahun. Dan saya merasa pada saat di hari itu dia nemenin saya tuh saya merasa senang. Saya senang ditemenin dia. Nah, saya pada perjalanan saya biasa sih memang, tapi memang tidak untuk ditiru ya saudara-saudara. Jadi sembari nyetir sembari bisa SMS gitu. Jadi bisa gitu. Saya memang sebenarnya biasa. Bisa gitu. Saya tulis, terima kasih ya untuk malam ini kamu udah temenin saya. Saya seneng banget loh. Ya. Terus habis itu saya kirim datang. Saya kirim, oke. Kamu kenapa? Enggak kenapa. Ini udah mau pulang. Kamu ngirim apa? Wah, abis itu saya nggak debat sih Pak. Maksudnya saya bilang, oh Tuhan, ternyata harus selesai juga saat ini juga. Ketahuan. Pulang kamu. Nah waktu Ibu, Bapak pulang kan waktu pulang yang gitu gimana tuh Bu sampai rumah? Iya, saya ngerasa kayak dunia hancur. Semua udah kayak apa ya? Saya udah nggak bisa berpikir jernih sih kalau saya boleh bilang sih. Di titik itu, saya cuma mikir, kok apa yang saya mimpi itu ternyata benar gitu. Nah dari situlah mulai kalau dia suka bilang saya tuh kayak detektif gitu loh. Mulai deh semua dikais-kais. Saya buka WA-nya dia, saya buka waktu itu belum WA, SMS, saya buka SMS-nya dia lah. Segala macam saya coba dari tas kantor segala macam saya coba ini deh. Cuman memang momen ya boleh dibilang ya udah hancur kayak gelap aja seperti itu sih. Cuman di satu sisi saya coba menguatkan diri pun rasanya juga nggak sanggup sih kalau secara pribadi ya. Karena saya jujur setelah kejadian dia pulang kita ngobrol nggak ada penyelesaian pun gitu. Karena saya juga merasa saya udah nggak mau apa-apa gitu loh. Saya udah nggak mau apa-apa. Saya juga bingung mau apa gitu. Cuman memang terbersit saya waktu itu pingin sempat bunuh diri. Mau bunuh diri? Sempat. Karena saya merasa nggak kuat. Jadi sempat saya waktu setelah dia ngobrol, dia pergi kerja, kita tidur kan, udah malam kan, udah ngobrol nggak ketemu apa-apa, ya sudah kita tidur lah. Tidur dengan hati yang mungkin dongkol ya, mungkin dengan segala macam. Begitu paginya tuh saya bangun, dia pergi ke kantor, sempat di dapur tuh saya ada pisau kan. Saya jejerin itu pisau. Saya udah mikir gini, pakai yang mana ya? Yang tajam yang mana ya? Saya cuma mikir itu. Lagi saya proses berpikir gitu, tiba-tiba anak saya yang waktu itu mungkin masih sekitar 5 tahunan ya Sami ya. Dia itu lagi nonton di ruang, jadi dapur dan ruang TV itu kelihatan. Tapi dia nggak bisa lihat apa yang di depan saya. Jadi dia cuma manggil saya, Mama, ngapain bengong di situ? Saya cuman Mama, ngapain bengong di situ? Dia nggak samperin saya, cuma dia manggil saya dari situ. Saya cuman pas saat saya sadar, ngapain ya? Saya sempat gitu, ngapain ya? Itu udah saya lihat, waduh, saya cuman, oh ya udah saya beresin. Saya cuman, ya Tuhan, saya cuman bilang, saya nggak kuat nih, saya bilang gitu. Sampai saya memutuskan juga untuk bercerai. Ingin bercerai ya? Ingin bercerai. Saya sempat telepon teman yang kami berdua kenal gitu, pernah bercerai juga gitu. Aduh, pengen cerai nih.
kenapa? Dia kaget kan. Saya ceritain kan, terus dia bilang, nggak bisa, mana Step? Dia panggil kan sama saya, mereka ngobrol. Enggak, terus habis itu dia ngobrol lagi sama saya, enggak, jangan, nggak boleh. Jadi masalah itu kayaknya berjalan begitu aja, 5 tahun lebih ya, berjalan begitu aja. Mulai agak cair lah ya, setelah 5 tahun mulai. Agak cair atau mungkin udah trust issue? Trust issue masih ada. Rasa ketidakpercayaan itu masih ada. Jadi saya ya tetap, kamu ada di mana? Kamu apa di mana? Ini sampai saya benar-benar ngecekin dia gitu loh. Jadi benar-benar kayak tetap dia bilang apa gitu ya, kalau saya lagi nggak percaya ya nggak percaya gitu. Jadi Pokoknya Bapak dipantau habis nih. iya, overthinking. Kamu di mana? Sherlock. Iya. Bos saya aja nggak biasa, nggak begitu dia bilang. Jadi mulai Ya, cuman itu resiko. mulai Pak. hidup dengan overthinking dong. Ya. Iya, sangat. Karena dikecewakan ya Bu ya. Iya. Dan kalau saya sudah mulai, ya dia bilang, kamu kenapa sih kayak orang gila gitu. Saya awalnya marah gitu. Kamu bilang saya gila, tapi kan kamu yang bikin saya seperti ini gitu. Era itu saya sempat ya kepikiran juga bunuh diri gitu loh. Pengen, aduh kayaknya enak kayaknya mati aja gitu. Daripada pusing gitu ya Pak ya. Iya, cuman memang yang kembali menguatkan kalau balik lagi ke gereja, kayak dapat charge baru lagi. Dapat ya istilahnya, saya dengar firman, saya ini sepertinya apa ya, saya merasa bahwa kok saya nggak usah ngomong banyak, tapi firman itu sendiri yang seperti menguatkan. Tapi tetap aja karena bercampur mix dengan overthinking itu jadi kayak Kadang kuat, kadang enggak gitu. Iya gitulah kalau saya bilang, ya mungkin kayak dia bilang bener gila kali. Nah, kita lanjut nih Pak ya. Setelah sekian tahun, nah ceritanya masuk lagi nih. Bapak jangan pusing dulu. Bapak tiba-tiba kecantol dengan teman kerja ya Pak ya. Awalnya tergoda gimana Pak? Mungkin dari obrolan-obrolan kali Pak, obrolan dan dia juga feedbacknya juga, dan dia pun juga akhirnya juga pun Nyaman. saya ngomong juga dia nggak ada masalah. Kamu tahu kok status saya apa gitu? Nggak ada masalah. Oh ya udah. Nah waktu Bapak jalanin ini berapa tahun sebelum ketahuan istri, tuh Bapak ada rasa takut atau caranya Bapak ini ingat nanti istri saya gimana lagi, ada nggak? Jujur saya ya itu, kalau dibilang saya kecewain dia, ya kecewain dia kedua kalinya ya. Dan resiko itu pun, ya maksudnya lu gila, ya, pokoknya timpain aja semua ke saya, itu nggak ada masalah. Jadi saya yang salah, ya saya yang salah. Bukan istri saya yang salah, bukan keluarga saya yang salah lagi. Saya bilang lagi ke dia, kamu selingkuh ya? Soalnya saya mimpi kamu selingkuh. Di situ dia, ya Nah itu enggak. kaget, itu saya kaget. Bang, ini waduh. Cuma saya masih nggak gubris aja. Ya, dia nggak gubris, tapi kan karena saya dari yang kejadian pertama itu udah trust issue-nya udah ada ya. Waktu itu ada laptop, dia nge-link, dia itu walaupun ya selingkuh seperti itu, tapi dia itu gaptek gitu. Jadi saya yang ya kalau dia bilang saya detektif, saya link email dia apa passwordnya saya bisa buka semua segala macam. Di-track semuanya ya. Dan waktu itu kan memang ada zamannya Yahoo Messenger ya. Pas kita berdua juga pakai Yahoo Messenger, jadi di kantor pun kadang-kadang dia Yahoo saya apa segala macam. Nah, saya tahu email dia, password dia. Saya buka Yahoo Messenger-nya dia. Begitu kebuka, ternyata dia berkomunikasinya di situ. Ketahuan lagi. Nggak mau lagi salah takut kemarin yang SMS ya, jadi sekarang pakai Yahoo. Kali ini benar-benar maksudnya saya pegang ada buktinya gitu. Oke. Waktu ketahuan Ibu bilang apa? Bagaimana Ibu? Sampai rumah Bapak nih, sampai rumah lagi nih Bapak. Tadi nih. kan masih siang. Nah ini malam ya, Bu. Iya, balik lagi dari sejak ketahuan itu pun saya juga udah kayak ngeblank lagi gitu loh. Di titik itu saya udah mikir, udahlah nggak mau apa-apa lagi gitu loh. Saya udah 2 kali kan gitu, udah sekali kejadian. Oke, masih ini. Ternyata benar. Jadi teman saya juga pernah bilang, sekali selingkuh, pasti dia selingkuh lagi. Jadi tuh saya kayak, duh iya ya, saya cuman kayak goblok banget ya, aduh kayaknya kok bisa gitu loh sampai 2 kali kejadian. Jadi saya cuman mikir
udahlah cukup. Nah waktu itu makanya saya punya papa, saya pikir ya udah, kalau yang pertama saya nggak buka ke orang tua saya cuman buka ke adiknya dia yang laki-laki. Saya nggak buka ke keluarga saya juga nggak buka gitu. Jadi kali ini yang kedua ini saya pikir saya akan ngomong sama papa saya, dan saya dengan keyakinan penuh juga saya pikir Pak bahwa pasti bercerai. Sudah Karena pasti ini bahkan bercerai. Memang udah niat dari ibu. Iya memang saya pikir sekali udah diampunin, 2 kali masih dia, padahal saya udah sempat bilang jangan suka anterin pulang, jangan. Saya pas lihat itu perempuan juga saya udah punya feeling. Cakep nih, Ditambah Bapak hati-hati gitu kali ya. sebenarnya teman-teman kantornya juga ada yang cakep gitu, cuman entah kenapa feeling saya tertuju ke sana gitu loh. Dan saya juga udah bilang jangan nganterin pulang lah, jangan pokoknya jangan buka kesempatan gitu. Tapi ya ternyata kan dia nggak mau dengerin saya kan, saya pikir. Jadi pikir ya udahlah cukup gitu. Saya cuma bilang saya mau ngomong sama perempuannya, saya bilang gitu. Oh ibu samperin? Saya bilang kamu telepon, bilang saya mau ketemu. Ya enggak, maksudnya janjian. Iya, kita Kamu- janjian. Kamu ajak dia, saya mau ketemu sama dia. Iya, Tapi dia yang perempuannya nggak tahu dong. Nggak tahu. nggak tahu. Pas sampai, iya Nggak. makanya kan kita nggak datang. Nggak, tapi perempuannya tahu. Ketika ditelepon tahu. Oh tahu. Kan dia bilang, iya tunggu, saya lagi di mana pulang. Dia lagi pulang kan waktu itu. Pulang, tunggu, dia bilang gitu. Saya datang ke Cikarang sekarang gitu. Ya sudah. Jadi anak saya titipin di rumah papa saya, di rumah orang tua saya. Jadi ya udah kita ketemu bertiga itu di mobil aja, kita ngobrol. Saya bilang, Mbak itu kan cantik, masih muda. Mbak masih bisa dapat laki-laki yang lebih baik. Kenapa harus suami saya? Saya cuma bilang gini sama dia, Mbak bisa ambil suami saya. Silakan kalau memang suami saya mau sama Mbak, silakan, nggak apa-apa. Saya restuin kok. Tapi ingat ya Mbak nggak akan bisa ambil papanya anak saya. Saya bilang gitu. Terus dia bilang enggak kok, udah selesai, udah enggak. Dia bilang begitu. Cuman memang selesai dari ngobrol bertiga itu sampai rumah papa saya udah lihat saya nangis. Ya sudah ngobrol lah di sana. Saya cuma mikir udah mau cerai aja deh, dah gitu. Dan papa saya ya bilang, Sandy, ntar dulu sebentar, papa mau ngomong sama Step. Dia bilang gitu. Ya dia balikin lagi, apa yang papa ngomong? Apa tuh Pak? Ya sampai dia tuding-tuding sih maksudnya. Kau masih sayang sama anak saya. Cuman saya bilang, saya masih sayang Pak. Kamu tinggalin itu cewek. Dia cuma bilang, saya pelan-pelan melepasnya, dia bilang. Oh, nggak langsung pada saat itu? Enggak. Jadi saya cuma bilang gini, Tuhan saya sakit ini loh. Cuman kok jalan saya untuk bercerai itu nggak ada gitu loh. Sampai pada yang kedua kali yang setelah 6 bulan itu ketahuan lagi, itu saya lihat jadi ada invoice hotel. Di mana hari itu hari biasa dan saya mikir kok aneh. Pada waktu itu dia lagi pelayanan, saya kebetulan lagi nunggu. Jadi saya cuma mikir gini, kok aneh ada invoice hotel, dia kemana gitu kan. Mulai deh saya telepon anak buahnya waktu itu, tanya, Pak Step waktu itu hari Rabu masuk kantor? Masuk. Tapi saya tanya perempuan itu kan, masuk kantor nggak? Nggak izin. Oh, udah mulai deh tuh. Jadi begitu dia selesai pelayanan, saya cuma kasih laptopnya dia, saya kasih anaknya, saya kabur. Waktu itu saya cuma mikir, saya lari ke mall. Udah sampai di atas, saya cuma mikir, kalau saya jatuh dari sini, mati nggak ya? Saya cuma mikir gitu, mati nggak ya? Jangan sampai cuma jatuh tapi luka-luka doang gitu. Terus kayak ada sesuatu yang menyadarkan gitu. Ya udahlah akhirnya saya pulang juga ke rumah teman saya. Teman saya yang telepon dia, Step, siang dia ada di sini. Dia jemput lah. Tetap aja nggak dapet
nggak dapat penyelesaian sampai ketemu dia ajak saya lagi ketemu pendeta yang ya boleh dibilang kita deket lah sama pendeta ini. Ditanya, kamu maunya apa? Saya nggak tahu mau apa. Saya bilang, saya nggak tahu mau apa gitu. Terus dia ngomong sama Step, lihat Sandy itu udah di titik nol. Dia itu nggak tahu sampai dia mau kemana gitu. Cuman dia bilang sih sama saya, Sandy, kamu ingat janji nikah kamu. Dalam waktu susah, senang, sakit, sehat. Saat ini Step lagi sakit. Kalau kamu biarkan dia jatuh, perempuan itu yang akan masuk. Kamu istilahnya mengingkari janji nikah kamu. Tapi tetap saja saya waktu itu bilang, nggak mau apa-apa gitu. Saya nggak mau apa-apa. Berharap untuk ada perbaikan juga enggak. Jadi sampai dia ketemuin lagi Bapak Gembala, almarhum Bapak Gembala kami juga nggak ada penyelesaian ya. Dia berdoa selesai, ya sudah gitu. Saya nggak mau apa-apa. Berapa lama? Udah ada berapa tahun ya habis itu. Kebetulan ada teman tetangga rumah. Anaknya itu seumuran sama anak saya gitu. Kebetulan dia ada komsel GBI waktu itu cool ngajak. Nah di situ ketika saya ikut cool itu saya kebetulan ketemu dengan teman yang mungkin kita juga nggak akrab gitu. Cuman memang kalau ngobrol tuh kayak nyambung. Di situ mulai kita pergi bareng, diajak makan, diajak ini. Dan mulai terbuka kan kita ngobrol cerita. Terus dia cuma bilang sama saya, Sandy, kamu ingat Stefanus itu milik siapa? Iya, milik Tuhan. Ya udah, kamu serahin aja dia sama Tuhan. Biar Tuhan yang berproses atas hidupnya gitu loh. Pas teman saya ngomong begitu, saya pikir juga iya ya, capek juga ya, overthinking terus, kemana-mana ngecekin mulu gitu kan. Ya sudah, sejak saat itu saya cuman pulang dari tempat teman saya itu, saya bilang sama dia, aku udah gak mau jadi anjing pelacak. Aku udah capek, aku bilang. Jadi kamu mau berbuat apapun di luar, ya udah, itu dosa kamu. Dan saya tidak ikut-ikutan. Mungkin bagi orang yang disakitin seperti saya itu, yang dituju itu bukan permintaan maaf. Tapi adalah ketika orang yang menyakiti kita tuh, dia merasakan, maksudnya bukan merasakan apa ya, mengerti apa yang kita rasakan. Sebenarnya itu yang saya tuju gitu, dan tapi dia tuh cuma merasa bahwa saya nggak ngelakuin lagi kok, saya udah minta maaf, saya udah ini. Jadi ketika ada satu momen memang ketika dia melihat bahwa oh ternyata sesakit itu ya orang diselingkuhin gitu. Jadi dia mulai saya lihat ya mulai ada apa ya, kayak toleransi dengan rasa sakit yang saya alami gitu. Jadi dia mulai, oh kalau saya udah mulai gila-gilanya kumat, ya dia mulai, iya saya minta maaf, ampun. Tapi juga dibantu dengan ketika dia mulai berdoa pagi. Oh, Ibu lihat Bapak berdoa pagi? Ya, saya lihat dia bangun pagi, biasa kan langsung buru-buru beres-beres. Ini kok dia doa, nyanyi dulu, doa. Cuman saya masih, cuek aja. Pasti, ya karena saya mikir, yang waktu kemarin juga ke gereja pelayanan, jalan, ya ini lagi doa pagi, ya udahlah. Saya cuma mikir gitu aja, kita lihat aja nanti gitu. Cuman memang saat itu Tuhan seperti menggerakkan saya juga gitu. Saya nanya sama dia, kok kamu nggak bangunin aku? Terus dia bilang, emang kamu mau doa pagi? Iya mau. Ya sudah, mulailah di situ kita doa pagi. Pertama berdua, lalu mulai dia bilang ajak anak. Ya udah, mulai kita bertiga. Dan di situ memang saya melihat sampai sekarang pun itu masih kita lakukan. Ditambah kita mulai baca Alkitab sama-sama. Jadi kalau saya melihat di titik ini, saya lihat balik ke belakang, memang saya bilang bukan karena kekuatan kita berdua, karena nggak akan kuat, tapi memang Tuhan yang kasih kekuatan itu. Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang pulihkan
sampai kita ada di posisi ini gitu loh. Nah, usaha Bapak itu waktu itu Ibu bilang tadi berdoa, memang Bapak udah niat nih ya mau menjadi suami yang benar. Kesempatan yang Tuhan kasih ini 2 kali, makanya saya bilang ini 2 kali. Saya mau menjadi suami yang baik. Anak saya udah gede. Jangan sampai anak ini jadi kayak saya juga gitu. Saya harus menjaga kepercayaan yang, makanya saya bilang, ini baru kita 10 September kemarin tuh 20 tahun pernikahannya, Pak. Jadi perjalanan itu nggak apa ya, nggak mulus-mulus saja loh, nggak mulus-mulus saja. Walaupun yang cobain tuh saya ya, yang mencoba tuh saya. Jadi tapi ada kesempatan. Nah, kesempatan itu kamu ambil, kamu harus bisa balikin semuanya itu. Tapi pun juga ingat, kamu harus punya pegangan Roh Kudus dan Firman. Kalau nggak ada itu, nggak yakin saya, Pak. Jujur saya nggak yakin sih. Saya nggak yakin. Karena kekuatannya ya. Mungkin bisa kasih masukan, Pak. Atau mungkin bukan ini ya, Pak. Bisa kasih kata-kata tips buat orang-orang laki-laki yang sedang terjebak. Atau jangan sampai terjebak. Seperti apa rasanya? Singkat, padat, Bapak. Boleh, Pak. Pemirsa buat pemirsa. Sekali lagi saya bukan orang yang sempurna ya, tapi dengan pengalaman yang saya hadapin, yang saya jalani waktu itu ya. Jadi kalau kita nggak membuka diri, siapapun juga Tuhan pasti akan tutup. Tuhan akan menteraikan kita. Tuhan akan lindungin kita gitu. Tapi sekali kita coba, namanya kita laki-laki ya, mungkin beda sama wanita gitu ya. Apa yang kita lihat udah mulai masuk ke otak, langsung masuk ke hati, kita buka pintu selebar-lebarnya itu, iblis pasti masuk, nggak mungkin nggak masuk. Dan kalau sudah masuk, coba dengerin. Kalau kita sudah sering beribadah, jangan itu kita jadi kayak orang bebal sih. Makanya saya juga, kalau udah dikasih kesempatan, jangan jadi balik lagi ke kubangan yang itu lagi. Itu sama aja apa ya, kayak omong kosong sih. Jadi makanya saya bilang, jujur saya bilang, itu yang saya takutin. Maksudnya Tuhan tolong, pada saat saya dipercayakan keluar, dari rumah keluar, Tuhan tolong, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka doakan buat saya. Oh, papa udah berubah. Oh, suami saya sudah berubah. Itu saya harus pertanggungjawabkan. Dan itu perjuangan sebenarnya. Ya. Terus. Iya, Pak. Terus. Ya. Karena saya yakin iblis itu nggak tinggal diam, saudara. Nggak tinggal diam. Nah, ini menarik. Bagaimana Bu akhirnya bisa memulihkan dan kembali percaya bahwa Tuhan adalah nakoda dalam rumah tangga ini, dan trust issue itu bukan jadi penyakit lagi sekarang. Ya, balik lagi. Kita berpegang sama Tuhan Yesus. Cuman itu aja sih satu-satunya yang bisa bikin kita tenang. Setelah 10 tahun berjalan ke 20 tahun ini, saya pernah mimpi lagi dia jalan sama perempuan lain. Tapi buat saya, sudut pandang saya sudah berubah. Saya cuman bilang, Tuhan, saya mau punya iman bahwa kalau Tuhan mau pulihkan keluarga saya, Tuhan pasti bisa lakukan. Kalau memang Tuhan bilang ini waktunya pemulihan, iya Tuhan, saya percaya, saya pegang itu. Jadi mimpi sekalipun, ya sudah gitu loh. Jadi saya cuman, enggak lah, udahlah. Kalau kita juga kan sekarang GPS ngeling nih, bukan lagi tujuannya untuk ngecek dia ada di mana, tapi anak saya pun juga bisa lihat, nih kita nih orang tua nih ada di mana nih, mama ada di mana, papa ada di mana. Saya cuman bilang supaya kita bisa saling ngecek kalau kita ada apa-apa takutnya di jalan, kita tahu gitu. Jadi kadang-kadang pun apakah saya tidak pernah tergoda untuk ngelihat GPS terpikir di tengah-tengah hari gitu, ini laki kemana nih gitu kan. Ada gitu kepikiran, dan kadang-kadang juga namanya GPS nggak bisa 100% akurat ya. Kadang-kadang kan dia bilang di kantor, tapi saya lihat kok GPS-nya beda gitu ya. Tapi saya pikir gini, ngapain juga saya percaya kayak begini, kan saya udah mau serahin sama Tuhan. Jadi ya udah, balik lagi, kalau pada saya poinnya adalah kalau kita mau berpegang sama Tuhan, ya sudah, berserah penuh sepenuhnya sama Tuhan. Wow.
seperti itu. Itu yang pentingnya. Itu yang akhirnya mendatangkan damai. dalam Iya, hati Ibu betul. ya. Luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita dapat nih dari kesaksian Bapak dan Ibu ya. Nah, ini ada layanan Cahaya Bagi Negeri yang bekerja sama dengan Obor Berkat Indonesia. Kita saksikan. Di sebuah daerah di Kupang Timur NTT, terdapat komunitas Gemit Evata Karisin yang telah mendapatkan dukungan dari CBN Indonesia dalam memuridkan generasi anak dan orang tua. Salah satu program yang ada yaitu Sarapan Bergizi dari Obor Berkat Indonesia yang adalah bagian kemanusiaan dari CBN. Apa kabar hari ini? Di balik senyuman anak-anak ini, ada harapan yang mulai tumbuh. Salah satunya adalah Melani. Sebelumnya berat badannya naik turun. Sempat juga sebagai orang tua sempat khawatir juga karena takutnya nanti masuk ini kategori stunting begitu. Sarapan yang ada di kampung, di desa kami itu paling banyak itu hanya makan bubur tok, bubur putih, tidak ada apa-apanya. Selama 6 bulan program Sarapan Bergizi ini berjalan, tinggi badan Melani naik dari 89 cm ke 93 cm. Ini bukan sekedar angka, tapi langkah besar untuk keluar dari ancaman tumbuh kembang tidak optimal. Telur, daging, dan susu. Tentunya sebagai orang tua pasti senang dengan berat badannya yang sudah normal kembali begitu. Dari sepiring sarapan, tumbuh semangat, tumbuh masa depan. Bapa kami di surga, kami memakan, Dengan adanya program Sarapan Bergizi ini, anak-anak saya yang dulunya kurang bersemangat datang sekolah, akhirnya semakin bersemangat mau datang sekolah karena bukan hanya semangat untuk mendapatkan sarapan bergizi, tapi semangat juga untuk belajar. Karena setiap anak berhak untuk bertumbuh, belajar, dan bermimpi. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari harapan ini. Terima kasih banyak, kami tidak punya apa-apa untuk bisa berikan sebagai balasan. Kami hanya berdoa semoga berkat Tuhan Yesus terus berlimpah, terus menjadikan Obor Berkat Indonesia dengan semua para donatur itu menjadi pembagi berkat yang sangat luar biasa untuk semua orang yang membutuhkan dimanapun. Terima kasih Ubi. CBN bersama Berberkat Indonesia fokusnya adalah melayani dalam kemanusiaan. Jadi kayak kita kasih sarapan sehat bergizi juga ke anak-anak pedalaman, membantu UMKM juga. Jadi supaya banyak orang-orang di daerah ini tidak berhutang, mereka punya pekerjaan, punya UMKM kayak gitu. Itulah Obor Berkat Indonesia berfungsi. Nah, Pak, kita mau masuk di doa nih, Pak. Mungkin Bapak bisa doakan pemirsa apa yang Tuhan taruh dalam hati Bapak. Silakan, Pak. Terima kasih Bapak Surga. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan. Kami tahu Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau kami boleh bersaksi saat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tapi penyerahan hati kami kepadamu Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan kembali lagi ke masa-masa lalu kami Tuhan. Kami juga tidak ingin Tuhan anak kami Tuhan melakukan hal yang sama seperti kami Tuhan. Tapi ialah kami mohon kepadamu Tuhan. Engkau maha tahu Tuhan. Kami boleh Tuhan setia kepadamu Tuhan. Kami ingin berkomitmen kepadamu Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tapi biarlah juga Tuhan, Roh Kudus pimpin kami Tuhan. Engkau yang akan menjadi penopang kami Tuhan. Engkau akan Tuhan memberikan kami rambu-rambu Tuhan di setiap saat kali mungkin Tuhan mulai melenceng ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Tapi biarlah sekali lagi Tuhan, kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami ini Tuhan,
Jangan pernah kami sia-siakan Tuhan. Karena kami tidak tahu Tuhan ke depan apa yang Engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, kami hidup Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau kami boleh bersatu sampai saat ini, rumah tangga kami boleh ada Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan. Damai sejahtera-Mu boleh ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu Tuhan yang boleh menghampiri kami satu persatu Tuhan. Kami bukan suami yang sempurna, kami bukan istri yang sempurna, kami bukan orang tua yang sempurna Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan kami ingin juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan, yang tidak semakin baik Tuhan. Kalaupun di luar sana Tuhan, banyak orang-orang yang Tuhan mulai jatuh Tuhan di dalam perkara-perkara yang gelap Tuhan. Tapi kami bersatu hati Tuhan, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kembalikan mereka Tuhan. Tapi biarlah juga Tuhan, kami ingin juga Tuhan, dari ucapan bibir kami Tuhan, hati kami Tuhan terangkat kepadamu Tuhan. Kami ingin Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh bersaksi Tuhan bahwa nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dan semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tanpa berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, buat pemirsa yang masih terus menyaksikan acara ini, Cahaya Bagi Negeri ada layanan doa 24 jam. Ada nomor-nomor di bawah ini, bisa dicatat kapan ada kebutuhan pokok doa, silakan hubungi. Ada hamba Tuhan yang selalu hadir untuk mendoakan requestan doa dari pemirsa. Selain itu juga kalian juga bisa kirim pokok doa kalian di kolom komentar. Nanti juga akan bisa ada ketik tim, ya. Iya, akan ada tim atau direct message ke media-media sosial kita yang ada di Cahaya Bagi Negeri ini. Dan pastinya jangan lupa juga share setiap konten Cahaya Bagi Negeri kalau kalian merasa diberkatin, supaya semakin banyak juga orang yang diberkati. Kalau ada pertanyaan atau ada video-video apa yang mau dibahas, Ya, boleh juga ya. boleh juga. Misalkan tolong dong bahas topik-topik seperti ini atau hal-hal seperti yang ini, bisa jadi masukan buat tim kita. Wah, luar biasa. Pak, ini karena waktu kita sudah selesai ya. Ya. Jadi kita mau pamitan dulu nih sama pemirsa ini. Buat pemirsa, terima kasih masih terus menyaksikan acara Cahaya Bagi Negeri. Saya Charlie. Saya Remonski. Bu. Saya Shandy. Saya Stefanus. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Haleluya. Haleluya. Sarah.